Pertama pandangan kemana? Ke kiblat, tapi kayak gini. Sujud, pandangan ke arah sujud. Sudah? Dan tubuh kita menghadap ke arah kiblat, begitu juga bersama kaki. Ya, pokoknya kaki diluruskan ke arah kiblat. Sudah? Kemudian setelah mengarah kiblat, baru kita mulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan sunnah ketika mengucapkan takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Kapan mengangkat tangan? Setelah takbir, bersamaan dengan takbir, atau sebelum dengan takbir? Semuanya sah. Baik, coba perhatikan yang mana takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Baik, berbarengan. Allahu Akbar. Baik, kemudian mengangkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Baik, nah jadi tiga-tiganya itu dibolehkan ketika sholat. Dan disunahkan terkadang mempraktekkan ini dan terkadang mempraktekkan itu. Baik, setelah bertakbir ya dan mengangkat tangan di mana? Di dada. Ya, jadi bersedekap di dada. Nah, cara bersedekap kemarin ada dua macam. Bisa menempelkan saja ya di dada seperti ini. Bisa juga digenggam lengannya. Baik. Setelah itu apa? Setelah setelah bertakbir, bersedekap, terus sunnahnya apa setelah itu? Baca doa iftitah ya, dengan berbagai versinya ya, bisa yang panjang, bisa juga pendek. Nah, nanti kita akan sebutkan dalam kitab Bulughul Maram ya. Baik, setelah itu ta'awuz ya. Ta'awuz itu ada 3 lafaz kita sebutkan. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafasihi wa hamzihi. Sebentar, itu paling ini. Min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Ya, ada tiga itu. Ya. Jadi boleh memilih yang mana lafaz ta'awuz ya, itu semuanya dibolehkan. Nah, dianjurkan seperti tadi. Kalau ada sifat salat yang mana itu berbeda-beda, maka dianjurkan untuk sekali memakai ini, sekali memakai itu, dan seterusnya. Baik. Maka setelah ta'awuz membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, ketika dia salat jahriyah, apakah dikeraskan atau tidak? Ya, hukum asalnya tidak dikeraskan karena banyak hadis-hadis itu banyaknya bercerita bahwasanya Nabi SAW tidak mengeraskan Bismillah, tapi tetap dibaca, artinya dengan sudah. Kemudian setelah itu walaupun terkadang dikeraskan juga tidak mengapa. Ya, setelah Bismillah baru membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita sudah sebutkan masalah ini ketika untuk makmum dalam sholat jahar ya. Kita lebih condong kepada menyatakan tidak diwajibkan, walaupun kita tidak mengingkari kalaupun ada yang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Baik. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah waladhdallin, dianjurkan untuk ucapkan amin ya. Jadi setelah waladhdallin, amin, dan ini dianjurkan bagi seluruhnya, baik itu makmum, imam, ataupun salat sendirian. Dan ketika berjamaah dianjurkan mengucapkannya secara bersama-sama, bareng-bareng. Baik. Setelah itu membaca ya, surah yang mudah ya. Baik, nanti untuk urutan salat, yang mana yang panjang dibaca surahnya, yang pendek dibaca surahnya, nanti akan kita bahas juga ketika kita baca kitab Bulughul Maram. Yang jelas intinya ya, untuk ukuran panjangnya yang paling banyak adalah sholat subuh ya, kemudian
sholat zuhur. Kemudian isya dengan asar itu kurang lebih sama, ya. Dan yang paling pendek adalah maghrib. Ya, nanti kita sebutkan insyaallah. Baik, nah setelah selesai membaca surah, apa yang dilakukan? Takbir. Iktidal kan takbir kan? Baik. Setelah takbir ruku. Iktidal bangkit akhirnya. Baik. Jadi coba sekarang antum masih berdiri, ya. Kemudian antum bertakbir menuju ruku. Bersedekap masih. Baik, terus. Baik. Ini Allahu Akbar ini disebut dengan apa, takbir apa? Intiqal. Hukumnya apa? Wajib sholat. Ya, jangan ditinggalkan takbir intiqal. Ya, kecuali kalau lupa, kalaupun itu lupa nanti harus sujud sahwi. Ya, itu konsekuensi dari apa namanya takbir intiqal. Baik, silakan ruku. Sunnah ruku apa saja dulu sebelum berdiri aja kalau nggak paham rukunya. Kita sama berdiri lah, ada apa-apa. Kalau protes nih kalau wasat berdiri. Ini kadang mendiri ya kan gak ada, cuma jadi contohnya ya. Baik, sunnah ruku apa saja? Ana sambil bertanya ke antum semua, tidak cuma kepada beliau. Pertama, untuk posisi tangan gimana? Mencengkram lutut dan direnggangkan seperti ini. Ya, jadi benar-benar mencengkram. Terus untuk siku diapain? Dijauhkan dari ketiak, dari lambung ya, dari pinggir pinggang sini. Ya, jadi memang dijauhkan seperti itu. Bagaimana dengan punggung? Rata, begitu juga dengan kepala. Sudah? Kemudian yang dibaca apa? Apa hukumnya membaca tasbih? Subhana rabbiyal azim. Wajib salat, jangan ditinggalkan. Minimal 1 kali. Sudah? Ya Allah, praktekkan ruku' ya dengan semua sunnahnya. Allahu Akbar, dari berdiri kemudian turun ke ruku'. Baik. Nah, ini betul dicengkram dan ini rata ya. Kalau bisa nih, nah ya. Itu yang rata ya. Baik, kadang memang untuk kepala ini kadang tidak bisa melepaskan ya. Ini pasal ada badannya. Ya, semampu kita. Jadi ruku rata, kemudian tangan mencengkram, ini dijauhkan, dibuka ini ya. Baik. Sudah, setelah ruku gimana? Iktidal. Ya. Jadi bangkit dari ruku itu 1 rukun, iktidal sampai rata itu juga 1 rukun. Baik. Allahu Akbar. Diangkat tangan atau enggak? Angkat tangan. Baik. Jadi angkat tangan berapa kali sekarang di dalam sholat? Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ingin ruku tadi, kemudian bangkit dari ruku itu ketiga. Baik. Ketika bangkit apa yang dibaca? Sami'allahu liman hamidah. Baik, apa hukum bacaan Sami'allahu liman hamidah? Wajib, jangan ditinggalkan. Baik, Sami'allahu liman hamidah. Baik, dan diangkat tangan dan harus rata. Baik, sebelum itu ketika ruku tadi diwajibkan untuk apa? Tumanina. Jangan terburu-buru bangkit dari ruku. Baik, Sami'allahu liman hamidah. Setelah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, apa yang dibaca? Rabbana walakal hamd. Baik, apa hukumnya membaca Rabbana walakal hamd? Wajib juga, ya, wajib juga. Nah, cuman untuk Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah itu diwajibkan atas siapa? Imam dan orang yang salat sendirian. Ya, adapun makmum langsung membaca Rabbana walakal hamd. Baik. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Boleh Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya, 4-4-nya diperbolehkan.
Baik, ketika i'tidal tadi, kemana posisi tangan? Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Apakah di irsal istilahnya, atau di qabd sedekap? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan qabd karena hukum asal ketika berdiri itu tangan di sedekap. Ada yang menyatakan tidak karena sahabat-sahabat yang meriwayatkan salat Nabi SAW secara rinci tidak menyebutkan adanya al-qabd. Ya, ada yang mengatakan boleh ini dan boleh itu. Ya, jadi masalah ini masalah khilafiyah yang biasa. Jadi silahkan mau memilih yang mana itu dibenarkan karena semuanya memiliki dalil. Baik. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Baik. Maka ini juga i'tidal, ketika i'tidal harus ada tumakninah. Baik. Nah, kemudian setelah i'tidal apa yang dilakukan? Baik, sebelum Rabbana walakal hamd sebenarnya ada zikir-zikir yang lain. Ya, mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh. Nah, nanti juga disebutkan dalam Bulughul Maram insyaallah. Baik, setelah itu turun kemana? Sujud. Baik. Ketika turun sujud, apa yang dimulai? Apakah memulai dengan lutut ataukah memulai dengan tangan? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berdasarkan hadis yang mereka sendiri berbeda pendapat akan kesahihannya. Ya, kata Nabi SAW, ya, janganlah kalian menderung seperti menderungnya onta. Maka disebutkan mulailah dengan tangan kemudian kaki atau lutut. Ya. Sementara kalau kita lihat video ya bagaimana onta menderung, ternyata yang didahulukannya adalah tangan. Ya. Terus gimana? Disuruh berbeda dengan onta, tapi ternyata perintahnya mendahulukan tangan, yaitu yang dilakukan oleh onta. Ya. Maka ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Maksud mendahulukan tangan di sini, ya, karena onta itu sebenarnya ketika mendorong memang mendahulukan tangan, tapi tidak sempurna ke tanah terlebih dahulu. Ya, jadi setengah tangannya, baru kakinya, baru dilanjutkan tangan lagi. Oh, berarti yang setengah ketika dia awal mendorong itu tidak diperhitungkan. Jadi tetap yang didahulukan oleh onta itu adalah lututnya, baru tangannya. Ada yang mengatakan hadis ini ada terbalik. Yang maksudnya itu yang benar adalah dahulukanlah lutut kemudian tangan. Tapi wallahu alam, ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah perawi yang sahih. Artinya hadisnya adalah hadis yang sahih pada zahirnya. Maka untuk menyatakan ini hadis yang lemah, ya berarti kita harus menyalahkan salah satu dari rawi. Ya, tapi ulama lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tetap mendahulukan tangan. Tapi kalau ada yang mendahulukan lutut, silahkan, ya, karena semuanya memiliki dalil. Silahkan, monggo, turunnya gimana? Baik, tangan dulu baru lutut. Baik. Nah, sekarang sebutkan sunnah-sunnah ketika sujud. Yang wajib sujud itu apa? Sujud di atas 7 anggota badan. Apa saja 7 anggota badan tersebut? Dahi plus hidung. Ini dihitung dahi berarti. Ya. Kemudian 2 tangan, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 kaki. Sudah? Baik. Dan kemudian sunnah dalam masalah ini benar-benar ditekan, ya, benar-benar tamkin istilahnya, kan, benar-benar ditekan ke arah tanah atau ke bumi, gitu ya. Baik, kemudian tangan gimana posisinya? Dirapatkan. Ya. Baik, kalau tadi untuk takbir gimana tangan? Ya, normal, enggak dirapatkan, enggak dienggangkan, normal aja, ya, antara gitu ya. Tapi kalau untuk sujud itu dirapatkan dan semuanya melarah ke arah kiblat. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Sudah kayak gini. Sudah. Tapi ya selain itu ini tangan dibuka. Ya, sampai kelihatan hitamnya terlihat, putihnya gitu ya.
Baik, artinya kalau seandainya ini tidak pakai baju, ketiaknya kelihatan, ya. Baik, dibuka seperti ini, ya. Kemudian bagaimana dengan jari-jari kaki? Ya, ditekan supaya ditekuk menuju ke arah kiblat. Bagaimana posisi kaki? Rapatkan. Baik, monggo. Ya, jadi di tangannya tetap ke arah kiblat dan dibuka. Baik, di mana meletakkan tangan sejajar dengan telinga boleh, sejajar dengan bahu juga boleh. Baik. Setelah sujud duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya, bertakbir Allahu Akbar. Ketika turun tadi, ya, apakah perlu mengangkat tangan ketika takbir? Tidak perlu. Jadi ketika bangkit sami Allahu liman hamidah mengangkat tangan. Tapi ketika turun untuk sujud tidak perlu angkat tangan lagi. Sudah? Kemudian ketika sujud, bangkit dari sujud apakah perlu angkat tangan? Tidak perlu. Ya. Walaupun terkadang diriwayatkan kata Nabi beliau juga mengangkat tangan. Nah, hendak mempraktekkan ini cukup di rumah. Ya, kecuali kalau jemaahnya sudah paham, ya enggak apa-apa. Tapi kalau di masjid umum yang mengangkat tangan, ini pulang macam-macam pulang buat ini. Ya, takutnya kayak gitu. Baik. Sekarang ketika duduk di antara dua sujud, pertama duduknya apa? Duduk apa? Iftirash. Ya. Iftirash itu berarti kaki kiri itu didudukin. Ya, jadi diselembangan gini didudukin. Adapun kaki tangan ditegakkan dengan jari-jarinya mengarah kiblat. Bagaimana posisi tangan? Baik, pertama direnggangkan atau enggak? Baik. Ya, jadi ini iftirashnya. Maka kalau alam untuk tangan, ya, ada yang mengatakan sampai seperti mencengkeram lutut, ada juga cukup meletakkan, ya. Tapi alam ya tetap dirapatkan dengan tetap meletakkannya bisa di atas paha atau di lutut sama sekali atau di antara lutut dengan paha, ya, dan boleh tiga-tiganya. Sudah? Baik, itu adalah duduk di antara dua sujud. Baik, sujud tadi ketika sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Boleh sekali, itu yang wajibnya. Ya, kemudian lebih sempurna 3 kali. Kalau butuh lagi lebih banyak maka dipersilahkan dan tidak ada batasan dalam masalah ini. Sudah? Ketika duduk di antara dua sujud apa yang dibaca? Baik, apa hukum bacanya? Wajib. Ya, Rabbi ghfirli. Ya. Itu boleh sekali, itu sudah sah. Boleh diulang Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli sampai 3 kali boleh, atau boleh lebih, atau dengan zikir yang lain, ya, yang ma'ruf, Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya. Sudah? Nah, itu adalah duduk di antara dua sujud. Baik. Ketika ingin bangkit ke rakaat yang kedua, ya, apa yang dilakukan? Pertama jelas takbir. Ya. Maka di sini apakah perlu duduk istirahat ataukah tidak? Ya, kan habis sujud. Ini kan sujud lagi, duduk di antara sujud lagi, kemudian bangkit dari sujud, ingin berdiri ke rakaat yang kedua. Nah, apakah ketika setelah sujud tadi ada duduk sejenak yang disebut dengan duduk istirahat, ataukah habis sujud langsung bangkit? Ya, ada begini ya, sujud langsung bangkit. Boleh semuanya. Ya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh disyariatkan untuk duduk istirahat, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang mengatakan tengah-tengah. Kalau butuh untuk istirahat silahkan, ya, kalau tidak duduk istirahat. Tapi walau lebih condong kepada pendapat yang menyatakan sunnahnya duduk istirahat, karena Nabi SAW mengajarkan beberapa orang sahabat dalam masalah ini. Baik. Nah, ketika bangkit setelah duduk istirahat tadi, ya, maka dianjurkan untuk bertumpu, ya,
bertumpu. Bagaimana cara bertumpunya? Boleh dengan tangan dibuka seperti ini, ya. Boleh juga dikepalkan, ya, seperti ini atau seperti ini. Tidak ada dalil tentang masalah mengkepal itu apakah dengan seperti ini atau seperti ini. Dua-duanya diperbolehkan. Jadi naik, ya, ke rakaat yang kedua, sama seperti gawian di rakaat yang pertama, hanya saja tidak perlu ada doa iftitah, ya. Jadi Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan ketika rakaat kedua? Tidak. Sudah? Baik, maka baca Al-Fatihah lagi. Nah, ketika membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan berta'awuz? Kalau rakaat pertama, ya, membaca ta'awuz. Tapi rakaat kedua apakah disuruh membaca ta'awuz juga? Ada khilaf lagi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ta'awuz itu cuma di rakaat pertama. Ada yang mengatakan semua rakaat itu dianjurkan membaca ta'awuz. Nah, ini juga khilaf yang boleh kita memilih yang mana, karena tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Bagi yang memandang ta'awuz hanya di depan saja, karena bacaan dalam sholat itu satu rangkaian. Sebagaimana kita baca Al-Quran, cukup ta'awuznya di depan saja. Ada yang mengatakan setiap rakaat itu sudah terputus, jadi perlu ta'awuz lagi, ya. Maka ini tidak ada dalil yang jelas, mau yang ini atau yang itu silahkan, ya. Baik. Kemudian membaca surah lagi, ya. Kemudian rukuk lagi, ya, tidak. Kemudian sujud dan seterusnya. Nah, kemudian masuklah ke tasyahud al-awwal. Tasyahud awal itu duduknya apa? Iftirash, sama seperti duduk di antara dua sujud. Baik. Nah, ketika iftirash berarti membaca tasyahud, ya. Baik, pertama tangan gimana? Untuk tangan kiri itu sama dengan ketika duduk di antara dua sujud. Untuk tangan kanan maka mengisyaratkan dengan telunjuk. Bagaimana mengisyaratkan dengan telunjuk? Boleh digenggam seperti ini, boleh membuat cincin seperti ini, boleh meletakkan ibu jari di sampingnya atau di bawah nih telunjuk ini, seperti ini, ya. Semuanya diperbolehkan. Bahkan ada yang sifat yang lain, ya. Bahkan ada yang sampai 5, ya. Cuman yang disebutkan ini yang sahih, ya, ini sama yang ini. Baik. Kemudian untuk telunjuk, kapan dia mulai berisyarat? Dari awal sampai akhir. Karena ada yang berpendapat ketika lafaz Allah, at-tahiyatu lillah, betul berulang-ulang, ya. Dan sebelumnya asyhadu alla ilaha illallah, angkat lagi. Ada yang seperti itu. Ada yang pas syahadat saja, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya sampai akhir dia mengangkat tangan. Tapi wallahu alam yang betul itu adalah dari awal sampai akhir, ya, tasyahud. Baik, tasyahud awal itu sampai mana? Ya, apakah cukup hanya salawat Allahumma sholli ala Muhammad terus kita bangkit, ataukah juga ditambah dengan salawat Ibrahimiyah? Nah, maka dalam hal ini boleh kalau seorang hanya mencukupkan sampai Allahumma sholli ala Muhammad, karena memang untuk tasyahud awal yang dituntut itu, ya, sebentar saja, tidak berlama-lama. Tapi kalaupun ada yang sampai membaca sampai selesai salawat Ibrahimiyah, maka juga tidak masalah, diperbolehkan. Baik, tapi jangan berdoa, ya, jangan berdoa. Nih misalnya imamnya agak lama nih, gak bangkit-bangkit, yaudah doa aja, ya, mumpung tasyahud. Tasyahud awal itu bukan tempat untuk berdoa. Baik, maka ketika ingin bangkit ke rakaat yang ketiga, nah, maka apakah dianjurkan untuk bertakbir dengan mengangkat tangan? Nah, bertakbir dan mengangkat tangan. Yang bangkit ke tiga, ya, terserah mau kayak gini atau kayak gini, ya. Maka kita angkat dengan cara mengangkat tangan. Allahu Akbar. Baik. Maka rakaat yang ketiga membaca Al-Fatihah. Apakah dianjurkan membaca surah? Kebanyakan hadis-hadis menyebutkan Nabi cuma mencukupkan dengan Al-Fatihah. Nanti kita akan bahas dalam Bulughul Maram, insya Allah. Baik.
Nah, begitu juga untuk rakaat yang keempat. Baik, baik kita berarti masuki ke tasyahud akhir dengan cara duduk apa? Tawarruk. Baik, silakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk berarti memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan dan kaki kanan itu ditegakkan. Baik. Nah, untuk tawarruk tentunya kalau itu dua tasyahud kita sepakat duduknya adalah tawarruk. Bagaimana kalau ternyata hanya ada satu tasyahud? Apakah duduknya tawarruk? Apakah duduknya iftirash? Ada khilaf lagi di kalangan para ulama. Ya, jadi itulah fikih ya. Ada khilaf terus. Baik. Nah, maka dalam hal ini ulun pribadi, ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan ketika hanya satu tasyahud cukup dengan duduk iftirash. Ya, nanti dalilnya juga ada di dalam kitab Bulughul Maram insya Allah. Baik. Ketika duduk tawarruk, ya untuk posisi jari itu sama ketika tasyahud awal. Ya, kita disunahkan untuk atau diwajibkan membaca tasyahud. Bahkan tasyahud itu termasuk apa? Wajib atau rukun? Wajib atau rukun? Tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Nah, kalau tasyahud awal itu wajib. Kalau tasyahud al-akhir itu rukun. Sudah? Nanti salawat ala Nabi, ya salawat Ibrahimiyah itu dibaca itu sebagai sunnah. Nah, kemudian dianjurkan juga sunnah juga adalah membaca doa berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Ya, kemudian doa apa saja yang kita inginkan ya dengan tetap berisyarat. Nah, sebelum itu apakah dianjurkan untuk menggerak-gerakan tanjung? Ada khilaf lagi di kalangan para ulama ya, walaupun memilih pendapat yang menyatakan disunahkan untuk digerak-gerakan ya, dan gerak-gerakannya tidak perlu maksimal ya, begini benar. Baik, kan ada yang menggerakkan memang seperti ini ya, artinya dari atas bawah gitu. Baik, tapi Allah alam ulun lebih condong pada pendapat yang menyatakan menggerakkannya cukup sedikit saja supaya ini tetap mengarah ke kiblat. Sudah? Maka setelah itu, setelah tasyahud baru dilanjutkan dengan apa? Salam. Ya. Salam itu boleh sekali. Maksudnya gimana? Kalau yang kanan atau yang sekali itu disebut rukun. Jadi rukunnya itu salam itu sekali. Tapi sunnahnya dua kali. Adapun lafaz yang dibaca pertama yang paling banyak itu adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini maksimal ketika menghadap ya sampai pipi itu kelihatan dari belakang. Ya, baik. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, atau juga Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ya. Ada satu lagi ya, tapi ini jarang dipraktekkan, yaitu Assalamualaikum cuman hanya sedikit menoleh ke arah kanan ya. Nah, ini juga kalau mempraktekannya diperhatikan kali aja di belakangnya ada yang nggak paham, jangan sampai orang terfitnah dalam masalah ini. Baik, maka nah itulah ya, ketika kita sudah salam maka kata Nabi SAW wa tahriluha at-taslim ya, yang membolehkan gerak-gerakan yang sebelumnya diharamkan ketika sholat adalah dengan salam. Artinya ketika sudah salam maka bolehlah hal-hal yang sebelumnya dilarang ketika sholat. Baik, rukun berkaitan tentang rukun, masih ada satu rukun lagi setelah salam apa? Tertib. Artinya memang dalam gerakan-gerakan sholat itu harus tertib antara rukunnya. Baik, nah insyaallah itulah ya secara ringkas tentang penjelasan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ banyak khilaf, dan untuk bacaan-bacaannya, doa-doanya itu bisa merujuk ke kitabnya Syalbani dalam sifat
salat Nabi. Baik. Insya Allah udah deh.